Tapi anehnya Mas, jadi belum guru apa-apain, belum guru sentuh, belum mulai pengobatan, hanya mendengarkan beberapa bait kalimatnya guru. Tiba-tiba dia kan belum masuk ke ruang penyembuhan nih, di luar gitu. Beliau bangun dan beliau mengatakan, entah kejadian apa ini, entah keajaiban apa ini, hanya dengan mendengarkan suaranya guru, tiba-tiba pusing saya hilang. 50% memiliki andil untuk kesembuhannya. 50%. Lalu guru punya andil 0,5%. Kecil banget. Yang selebihnya adalah kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Kenapa guru mengatakan kuasa ilahi? Kuasa ilahi itu baru bisa terakses ketika orang itu percaya. Nah, bagaimana orang bisa bahagia? Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu menerima kenyataan dengan apa adanya. Kenapa orang tidak bahagia? Karena dia tidak mampu menerima kenyataan seperti apa adanya. Rahayu, Guru Mangku Hipno. Rahayu. Kemarin habis wawancara pertama banyak banget yang tanya keberadaan eksistensi Guru Mangku Hipno gitu ya. pasti banyak teman-teman yang saudara-saudara baru yang datang gitu ya Guru ya. Bisa di-share ke teman-teman gitu? Iya, guru ya terima kasih pada tim Ngaji Rosso. Itu kalau guru hitung sekitar 48 orang. Jadi semenjak Ngaji Rosso posting di YouTube tuh, jadi responnya banyak, terutama yang jarak jauh tuh banyak banget, sekitar 67 orang gitu. Jadi jarak jauh 67 orang, yang datang dari Sulawesi, Kalimantan, dan dari Papua banyak tuh gitu. Jadi termasuk malam ini juga guru sedang ditunggu oleh teman-teman dari Papua. Ternyata Ngaji Rosso itu luar biasa, efeknya tuh positif banget. Jadi penggemar guru juga nambah tuh sekitar 3.000-an. Jadi selama seminggu itu 3.000-an nambah pengikut baru. Terima kasih tim Ngaji Rosso, sukses selalu, diberkati. Oke, dari beberapa klien yang datang gitu, ada nggak guru yang mungkin bisa di-share gitu, tadinya sakit apa terus kemudian tiba-tiba ada kabar gembira gitu. Ini penting supaya kita mengirimkan pesan pada sahabat semuanya yang lagi sakit supaya kemudian tidak kehilangan, tidak putus asa gitu ini. Jadi dari Semarang Mas, itu menarik pengalaman. Jadi dari Semarang beliau datang ke Bali, naik mobil beserta keluarganya. Si bapak sakit, karena si bapak sakit, istrinya yang kendarai. Itu perjuangannya berat itu. Nah sampai di Bali sekitar sore nih, dari Gilimanuk sudah confirm bahwa malam ini beliau mau datang gitu. Jadi beserta keluarga sekitar jam 9 malam datang. Nah pertama si suami nggak bisa turun Mas, jadi pusing berat gitu. Guru kasihan banget, jadi guru samperin ke mobil, guru katakan ayo bapak bisa. Akhirnya beliau buka pintu, keluar jalan, sampai di rumah guru tuh beliau tidur di lantai. Tapi anehnya Mas, jadi belum guru apa-apain, belum guru sentuh, belum mulai pengobatan, hanya mendengarkan beberapa bait kalimatnya guru. Tiba-tiba dia kan belum masuk ke ruang penyembuhan nih, di luar gitu. Beliau bangun dan beliau mengatakan, entah kejadian apa ini, entah keajaiban apa ini, hanya dengan mendengarkan suaranya guru, tiba-tiba pusing saya hilang. Tiba-tiba mata saya cerah. Gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa, karena guru rasa keajaiban itu bisa menyentuh seseorang kapanpun, dimanapun, ketika dia tersugesti dengan apa yang dia yakini. Gitu. Karena setelah guru tanya, kenapa Bapak bisa sebegitu cepatnya, bahkan belum sempat guru sentuh, udah merasakan perbaikan. Dia katakan, saya berkali-kali mendengarkan, berulang-ulang saya mendengarkan apa yang guru katakan di Ngaji Rosso gitu. Jadi bagi saya kalimat-kalimat guru sudah cukup menyentuh batin saya. Dan si istri menangis, anaknya juga kebetulan seorang dokter ikut nganter, menangis juga. Dan guru juga terharu, jadi luar biasa Mas. Jadi itu pengalaman yang luar biasa setelah Ngaji Rosso memasukkan guru itu. Yang kedua, yang terakhir kemarin lah, yang paling menarik juga, ada rekan kita dari Kalimantan. Pontianak. Itu kalau menurut pengakuan beliau itu 6 hari Mas lewat darat. Lewat darat, jadi beliau lumpuh. Jadi beliau tidak bisa berjalan. Beliau datang dengan tongkat ke Bali. Posisinya sudah lemas banget gitu. Jadi sudah lemas banget, diantar oleh sopirnya. Bayangkan tuh 6 hari perjalanan dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sehat aja kita susah. Posisi sakit 6 hari perjalanan sampai di Bali sekitar jam 7 malam. Langsung ketemu guru. Langsung guru terapi 2 menit. Setelah 2 menit guru cek semuanya, guru katakan tidak ada yang masalah ini, sarafnya semuanya tidak ada masalah. Jadi kalau secara medis beliau dikatakan A sampai Z,
guru katakan kita tidak menganalisa medis karena itu punya jalur berbeda. Sekarang saya minta cuma satu hal, Bapak katakan kepada diri sendiri, Bapak sebenarnya tidak punya masalah dengan tubuh Bapak. Bapak cukup menyemangati diri, lalu Bapak buka mata, tarik napas, tahan napas, berdiri dan berjalan. Setelah itu beliau mencoba untuk berdiri, lalu berjalan dan berhasil. Setelah itu pulangnya, saking senangnya Mas, tongkatnya ditinggal. Tongkatnya ditinggal? Tongkatnya ditinggal. Guru sampai bilang sama karyawan, ini tongkat siapa nih? Aduh. Ditinggalnya di luar lagi, di sebelah mobil guru. Malam kan kita mau tutup nih. Iya. Kagetlah karyawan guru. Ternyata yang ninggal tongkat itu rupanya bapak yang dari Kalimantan gitu. Ditinggal beneran Mas, ya kepikiran gitu. Bagaimana kalau di tengah perjalanan beliau sakit lagi gitu. Guru kan kepikiran. Nah ternyata beberapa harinya beliau berkabar telah nyampe di Kalimantan dengan selamat. Guru merasa bahagia gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat guru selalu ingin belajar. Dan yang terakhir kemarin ada dari teman kita dari Jogja. Dari Jogja datang dengan keluhan sama Mas. Beliau pakai kursi roda datangnya. Itu juga aneh. Setelah selesai pengobatan, beliau juga bisa berjalan. Ini udah usia 70 tahun. Beliau bisa berjalan. Dan itu juga kasusnya sama. Entah sengaja atau tidak, itu kursi rodanya ditinggal di rumahnya guru. Akhirnya guru telepon sampai di daerah Kapal itu sekitar 10 kilo. Guru bilang, kalau ibu mau saya antar kursi rodanya ke situ. Beliau mengatakan, ya sudah ditinggal aja di Bali. Dengan begitu saya merasa punya kekuatan untuk mencapai tujuan saya itu. Belajar untuk tidak tergantung pada apapun. Hanya tergantung pada kuasa ilahi gitu. Dan beberapa hari lalu beliau berkabar, beliau telah pulih, bisa berjalan. Jadi seperti itu, keajaiban. Jadi bukan karena guru yang menciptakan, tapi karena beliau sendiri yang memiliki kepercayaan dan keyakinan. Setelah ngobrol sama guru, mendengarkan cita-cita guru, beliau merasa terbangkitkan, dan akhirnya kesembuhan ada di tangan beliau. Jadi seperti itu Mas Hendra. Kalau misalnya di prosentase gitu ya, berapa persen dari yang berobat dan berapa persen dari yang mengobati kira-kira faktor kesembuhan itu guru? Karena aku pernah menyaksikan gitu ya, ada seorang klien yang tadinya dulu gelap gitu, nggak bisa ngelihat gitu ya, tapi ketika di treatment sama guru terus tiba-tiba ada keajaiban. Ibu-ibu kalau nggak salah orang Tabanan atau mana saya lupa gitu ya. Gimana itu guru? Iya. Sampai kemarin juga beliau datang ke rumah guru, sempat datang yang buta jadi melihat itu. Beliau datang untuk melakukan ritual pembersihan diri. Karena setelah mata beliau perlahan-lahan bisa lebih terang, akhirnya bisa melihat. Beliau mengatakan, saya merasa harus tuntas gitu. Jadi beliau datang untuk membersihkan dirinya. Di Bali disebut dengan istilah melukat gitu. Melukat dan membersihkan diri secara fisik itu Mas. Nah kalau bicara persentase itu sangat susah diukur. Sebenarnya kalau dibilang kita yang memiliki andil cukup besar, 50-50 sama pasien, kita susah mengatakan begitu. Tapi kalau kita mengatakan pasienlah yang sebenarnya punya kemampuan untuk mengadaptasi apa yang guru sampaikan, kita juga susah. Tapi menurut versi guru pribadi, mungkin pasien 50% memiliki andil untuk kesembuhannya. 50%. Lalu guru punya andil 0,5%. Kecil banget. Yang selebihnya adalah kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Kenapa guru mengatakan kuasa ilahi? Kuasa ilahi itu baru bisa terakses ketika orang itu percaya. Jadi dia punya andil. Nah, kuasa ilahi ini sesungguhnya bermainnya hampir 9,9%. Tapi kadang-kadang kalau tidak menjadi satu istimewa kalau tidak tersambung dengan orangnya gitu. Kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu dirinya mampu melakukan sesuatu gitu. Jadi itu. Jadi kadang-kadang orang pakai topeng salah gitu. Dia tidak tahu dirinya itu mampu melakukan sesuatu. Dia pikir dirinya tidak tahu apa-apa. Padahal sesungguhnya ketahuan dia, kemahatauan dia, keingintahuan dia seringkali akan membuat segala sesuatu terbuka lebih cepat Mas. Jadi kalau bisa guru sarankan pada siapapun yang ingin menjadi pasiennya guru, langkah pertamanya adalah mari kita mencoba meyakini kuasa ilahi melebihi segala kemampuan yang ada di dunia ini. Dengan begitu rasanya sih 99% begitu Anda menginjakkan kaki di tempat guru, kesembuhan sudah milik Anda. Jadi seperti itu. Wah, menarik sumpah. Terus kan tidak semua orang sebenarnya punya bakat atau kemampuan menjadi seorang penyembuh dalam konteks spiritual gitu ya. Penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit jiwa itu kan nggak semua orang punya pakem, punya talenta ke sana gitu. Nah, apa sih guru ciri-ciri gitu ya yang kemudian bisa kita lihat diri kita sendiri, ini aku punya bakat menjadi penyembuh spiritual
apa enggak gitu? Ada nggak sih tanda-tandanya gitu? Ya, gini Mas Hendra. Jadi sesungguhnya kalau menurut guru, maaf guru koreksi secara metafisik gitu. Jadi semua orang dimampukan oleh kuasa ilahi untuk menjadi kaki tangannya beliau. Menjadi penyalur atas kesembuhan itu. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Bahkan siapapun, selama dia punya niat yang baik, berarti dia punya kemampuan untuk menyembuhkan seseorang gitu. Nah, di dunia ini Mas Hendra, ada 4 tipe orang atau tipe-tipe manusia memilih menggunakan topengnya gitu. Ini yang perlu disadari. Yang pertama, banyak di dunia ini orang yang tidak tahu dirinya tahu. Tidak tahu kalau dirinya tahu. Ya itu. Jadi tidak tahu dia merasa tidak punya kemampuan. Sehingga kemampuan yang dia bawa sejak lahir akhirnya dibawa mati. Dia sakit tapi tidak dipergunakan. Jadi sama dengan orang punya senjata tapi tidak dipakai. Topeng yang kedua biasanya orang pakai adalah orang yang tahu dirinya tahu karena belajar. Nah, ini akan mencoba terus menemukan dalam jati dirinya. Tahu apa? Kalau dirinya tahu. Nah, tahu ya. Nah, yang ketiga, banyak orang yang sesungguhnya dia tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu. Ah, itu. Ini yang bahaya. Jadi ini namanya penyakit, Mas. Penyakitnya namanya delusi of grandeur. Delusi of grandeur ini mengejala. Jadi fenomena yang bertumbuh subur saat ini di seluruh jagat raya. Betul. Bukan hanya di Indonesia, dari pasien-pasien guru dari luar juga. Kenapa gitu? Jadi delusi of grandeur ini salah satu penyakit psikologi di mana orang kadang-kadang ketika dia terdesak, dia sakit, dia malah merasa mampu menjadi penyembuh. Jadi orang sakit merasa sakti, Mas. Orang sakit merasa dirinya sakti. Padahal sakit jiwanya. Padahal dia sakit gitu ya? jiwanya. Jadi seolah dia bisa mendengarkan sesuatu, dia bisa melihat sesuatu, dia bisa merasakan sesuatu gitu. Makanya kalau kita ingin mencari penyembuh yang sesungguhnya, agar kita tidak mengalami piyutana samskara atau tersesatan, lihat salah satu ciri seorang penyembuh itu adalah dia sehat lahir batin sehingga dia bisa menyehatkan lahir batin seseorang. Dia punya modal ekonomi sehingga dia bisa memperbaiki ekonomi seseorang. Dia punya modal sosial sehingga membuat pasien-pasiennya mampu melakukan tindakan-tindakan sosial. Maka seorang penyembuh itu harus punya 4 modal, Mas. Disebut dengan EBSS. Apa tuh? Itu. Jadi yang pertama modal ekonomi. Seorang penyembuh jika secara ekonomi dia belum masuk dalam kebercukupan, dia akan menggantungkan cara penyembuhannya uang. Benar. Jadi bicaranya uang gitu. Lalu modal sosial. Kalau dia seorang penyembuh itu mengurung diri, tidak tahu perkembangan zaman, dia akan merasa sudah hebat banget gitu. Padahal semakin banyak kita membaca buku, diri kita tuh ketahuan semakin bodoh gitu. Semakin masuk kita ke dalam goa itu akan terasa semakin dalam gitu pembelajarannya. Lalu yang ketiga setelah ada modal ekonomi, modal sosial, ada modal budaya, Mas. Jadi seorang penyembuh itu punya budaya dia. Budayanya apa? Dia selalu akan melakukan 3 hal. Yaitu Satyam, Siwam, Sundaram dalam bahasa metafisik. Apa itu Satyam, Siwam, Sundaram? Satyam itu adalah kebenaran. Seorang penyembuh itu karena dia mengakses energi ilahi, dia harus punya metode kebenaran. Kebenaran apa? Dia tidak boleh melanggar hukum. Dia tidak boleh melanggar norma-norma. Norma agama, norma susila, kesopanan, dan norma-norma lainnya. Tidak boleh. Karena kalau ini dilanggar, dia akan tidak bisa konsen, Mas. Tidak akan ada keberkatan Tuhan. Lalu yang berikutnya nih, dia di samping modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dia juga memerlukan modal simbolik namanya. Modal simbolik adalah perilaku-perilaku yang dia munculkan ketika dia berbicara, ketika dia berperilaku gitu. Jadi ada filsafat yang dia pegang, filsafat logika untuk tahu benar dan salah. Lalu kedua, filsafat etika untuk tahu baik atau buruk, dan yang terakhir filsafat estetika untuk tahu indah atau jelek. Nah, dengan begitu seorang penyembuh itu mampu memaksimalkan segala kemampuannya. Nah, masalahnya adalah tidak banyak penyembuh-penyembuh yang sesungguhnya mampu melakukan ini, tapi di awal dia sudah mengatakan, aduh saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi penyembuh itu seringkali gagal menyembuhkan karena dia tidak tahu dirinya tahu. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Nah, tadi yang menarik itu ketika Dr. Guru Mangkuhipnu mengatakan banyak orang yang sakit merasa dirinya sakti gitu ya. Nah, apa sih parameter gitu ya, bahwa kemudian sebenarnya orang yang merasa sakti itu secara kejiwaan dirinya itu sakit. Tapi kadang
diikuti juga oleh banyak orang gitu ya, masih punya banyak pengikut gitu. Nah, kita ini kan pengennya berpikir secara waras gitu ya, pakai rasa ya pakai rasio gitu ya. Tanda-tandanya, case-nya seperti apa aja yang mungkin guru bisa explore, bisa transformasikan ke sahabat-sahabat semua gitu. Ya, jadi gini Mas, seorang penyembuh itu kan sebenarnya dia harus mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa sesungguhnya dia adalah memvibrasi orang lain. Jadi dia harus memvibrasi orang lain. Energi-energi yang dia tularkan ke orang lain harus energi membangun gitu. Contohnya gini Mas, ketika Anda datang ke seorang penyembuh, lalu dia mengajak Anda memasuki alam-alam yang bersifat abstraksi atau sesuatu yang tidak rasional, dia jadikan sesuatu yang rasional gitu. Contohnya ketika ada pasien sakit, lalu dia diajaklah pasiennya menuduh keluarganya yang menyakiti. Itu. Yang kedua, dia mengajak karena dia punya dendam pada orang lain, dia katakan bahwa segala kegagalan dia itu hanyalah karena perbuatan orang lain. Itu kan fenomena-fenomena yang berbahaya. Itu politik-politik yang zaman dulu, zaman penjajahan lakukan, seperti politik Divide and Impera. Dia mengadu domba begitu. Seorang penyembuh itu seharusnya membangun jiwa masyarakat, Mas. Bukan menghancurkan mental masyarakat. Membangun jiwa masyarakat adalah kalau ada perbedaan di antara mereka di luar sana, persatukan. Karena dimanapun ada persamaan yang muncul, di situ ada kedamaian. Seorang penyembuh itu harus memiliki 3 karakter. Dalam metafisika disebut dengan apa yang disebut karakter yang bersifat santun. Santun itu seorang penyembuh tidak boleh melukai. Apa yang kata-katanya tidak melukai, cara berbicara tidak melukai, tidak menuduh, tidak memfitnah, selalu berdasarkan pada alasan-alasan logika atau rasional. Jadi kalau kita menuduh orang lain yang menyakiti, kalau pasiennya pintar, dia akan dikejar terus. Contohnya ada orang sakit, saya mengatakan yang nyakitin kamu si A. Kalau pasiennya betul-betul logik, dia akan bertanya, siapa si A? Di mana rumahnya? Tanggal berapa? Jam berapa saya disakiti? Dari situ, maka penyembuhnya guru pastikan akan bingung sendiri. Maka sesungguhnya seorang penyembuh itu harus memahami bahwa sakit itu hanya 3 secara metafisis ini. Yang pertama naturalistik, sakit yang diakibatkan oleh adanya virus dan bakteri. Yang kedua personalistik, sakit yang diakibatkan karena Anda salah mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan yang terakhir sakit yang bersifat supranaturalistik, sakit yang bersifat takdir. Lalu dari mana datangnya ada orang lain bisa nyakitin orang lain? Nah, kalau semua orang bisa disakiti oleh orang lain, maka di dunia ini bisa kiamat, Mas. Karena tidak semua orang pasti punya orang yang berseberangan. Jika Anda orang baik, orang yang buruk tidak suka. Jika Anda orang yang buruk, orang yang baik yang tidak suka. Maka kalau versi guru, kalau Anda sakit, ayo komunikasikan spiritualitas diri Anda sendiri. Berkomunikasilah antara jiwa Anda, roh Anda dengan badan Anda. Sehingga Anda mengenali. Karena sesungguhnya penyakit itu ada di dalam diri kita. Dimulai dari kesalahan-kesalahan kita mengolah pikiran, perasaan, dan tubuh. Jadi seperti itu, Mas. Berarti tidak ada dong penyakit yang disebabkan karena guna-guna, teluh, dan lain sebagainya gitu. Karena kalau dalam perspektif Jawa gitu kan ada juga gitu ya, hati-hati aku udah tahu hari kelahiranmu, hari apesmu ini, aku nanti bisa serang dari jarak jauh. Nah itu bagaimana penjelasan guru? Ya gini, dalam perspektif metafisika kita tidak harus meyakini hal seperti itu, Mas. Kalau pertanyaannya apakah itu ada? Ada, ilmunya ada, para pelakunya ada. Tapi sayangnya kekuatan-kekuatan mistik yang ada di dalam ilmu itu telah merosot, telah terdegradasi, turun ke level yang jauh paling bawah, Mas. Kalau zaman dulu, pendekun-pendekunnya itu masih punya moralitas yang baik. Meskipun ilmunya bersifat negativitas, itu bisa dijaga dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak berdasarkan pada dendam, pada kemarahan semata. Dia dipelajari sebagai ilmu yang bisa mengatakan, oh di dunia ini ada hitam, ada putih. Bukan untuk mencelakai orang. Contohnya gini, Mas, paling simpel. Jika di zaman dahulu saja, kekuatan-kekuatan mistik ilmu seperti itu hebatnya luar biasa. Seharusnya zaman Belanda kita tidak bisa dijajah sekian tahun. Kita bunuh Belanda dengan ilmu itu. Lalu kenapa tidak mampu melakukan? Logis sih itu. Karena apa? Karena ilmu itu hanya bisa berjalan, hanya bisa berlaku bagi mereka yang sefrekuensi. Jika Anda tidak meyakini dan mempercayai ilmu pengetahuan tersebut bisa melukai Anda, Anda punya imunitas untuk itu, Mas.
Jadi kalau pertanyaan apakah ilmu itu ada? Ada. Apakah praktisi-praktisi ada? Ada. Tapi kemampuan para praktisi untuk menguasai ilmu itu secara penuh 100% secara metafisika tidak bisa. Kenapa? Karena zamannya sudah zaman teknologi. Orang sekarang tuh lebih rasionalitas daripada menggunakan intuisinya, Mas. Rasionalnya lebih kuat sekarang. Nah, itulah yang membuat ilmu-ilmu semacam itu ada, tapi susah untuk dipergunakan kepada orang lain, terutama orang-orang yang memang mengenal ilahi lebih kuat, memiliki pertahanan diri lebih bagus, dan orangnya positif, Mas. Jadi seperti itu. Apa tips dari guru supaya kemudian kita itu tidak gampang sakit gitu ya, jadi orang gitu, terus pada saat sakit tanpa kemudian harus mendatangi sosok tertentu, kita bisa melakukan penyembuhan lewat diri kita sendiri gitu. Tipsnya apa, Guru? Sederhana. Jadi sakit itu ada 3 di metafisika. Sakit yang bermula dari pikiran kita. Ciri-cirinya adalah kita telah kehilangan rasa senang. Itu sakit dari pikiran. Jadi kalau ada di antara kalian memiliki penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ tubuh, biasanya itu diakibatkan secara metafisika oleh Anda kehilangan rasa senang. Lalu apa obatnya? Senangkan pikiran Anda. Senangkan pikiran Anda. Maka organ tubuh Anda akan memiliki imunitas dan mampu memperbaiki dirinya. Itu. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakit karena Anda salah mengelola perasaan, maka sakit ini akan bersifat 2. Ada sakit yang berubah sikap Anda, ada sakit yang merubah sifat Anda. Itu. Lalu apa yang dilakukan untuk penyembuhannya? Tenangkan hati Anda. Lalu yang terakhir, kalau tiba-tiba tubuh Anda bengkak, Anda keseleo, ada yang patah, berarti Anda salah mengelola perilaku Anda, tindakan Anda. Sehingga apa yang dilakukan? Nyamankan tubuh Anda. Jadi sakit yang bersifat organ tubuh, senangkan pikiran, maka kemungkinan akan sembuh. Sakit yang bersifat sikap dan sifat yang berubah drastis, tenangkan hati. Sakit yang berhubungan dengan fisik, nyamankan tubuh. Maka barang siapa di dunia ini senang pikirannya, tenang hatinya, nyaman tubuhnya, rasa-rasanya dia tidak akan pernah kena penyakit. Karena imunitasnya berada di level 100% menyala gitu. Berarti kalau misalnya kita ini mau jualan obat, Guru, mau jualan vaksin gitu ya, teror dulu dong masyarakatnya dengan ketakutan gitu. Ya kan begini, Mas. Kita percaya bahwa sesuatu yang mengakibatkan kita sakit yaitu adanya ancaman. Kalau sudah ancaman itu datang, kalau ancaman itu masuk ke pikiran orang sehingga orang berpikir terus, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk berpikir realistis, maka dia dipastikan organ tubuhnya terkena serangan dia. Jantung kah, ginjal kah, gula kah, paru-paru kah, itu semua penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rasa senang yang menghilang. Sekarang kita uji. Pasien Guru, rata-rata yang datang dengan keluhan-keluhan seperti itu, Guru tanya, Bapak punya rasa senang enggak? Hilang rasa senangnya, Mas. Jadi, Guru katakan, Bapak untuk pertama kalinya, agar Bapak tidak terus mengeluarkan uang untuk berobat, lakukan naturopati. Naturopati itu adalah salah satu langkah yang diizinkan oleh semesta untuk kita menyembuhkan diri. Caranya apa? Kalau Bapak tahu Bapak kehilangan rasa senang, mulai belajar menyenangkan pikiran dengan cara apapun. Selama Anda senang pikirannya, pelan-pelan, perlahan-lahan tubuh Anda akan memperbaiki dirinya. Karena tubuh kita ini maha pintar, maha hebat. Dia bisa memperbaiki, dia bisa berkembang, dia bisa memperbaiki apapun yang rusak. Itu, Mas. Jadi segalanya tergantung pada perspektif kita, kecerdasan kita, kemampuan kita mengelola pengetahuan yang kita miliki. Nah, itu yang Guru katakan tadi, kadang-kadang orang tidak tahu dirinya tidak tahu dirinya bisa menyembuhkan diri. Sedikit sakit lalu mencari praktisi. Ya kalau yang didatangi praktisi yang cocok, kalau yang tidak cocok bagaimana? Yang membuat dia malah tambah terpuruk, kan itu banyak, Mas. Jadi seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya ini bagaimana sih caranya senang ketika kemudian habis ditipu orang gitu, Guru? Gini, Mas Anda, harus disadari. Gimana? Gini, bagus pinter nanya ya. Jadi gini, orang senang itu, Mas, salah satunya adalah karena dia punya rasa syukur. Kalau Anda ketipu, yang pertama Anda lakukan jangan menyimpulkan bahwa hidup Anda selesai. Kenapa? Karena setelah Anda tertipu, seharusnya Anda pikir bagaimana Anda mengembalikan semua yang hilang dari hasil ditipu itu. Lalu Anda munculkan pikiran-pikiran positif. Karena mau Anda bunuh diri pun, Anda tetap ketipu. Mau Anda gantung diri pun, Anda tetap ketipu.
Lalu kalau Anda orang positif, agar memunculkan rasa senang, sadari bahwa di dunia ini, hidup itu tidak bisa disimpulkan detik itu. Anda punya kesempatan lebih baik. Bukankah dalam hukum metafisika dikatakan barang siapa ingin meniatkan sesuatu yang baik, maka ada 1000 jalan yang akan dibuka oleh semesta. Jadi dunia ini selalu ada jalan keluar, di mana ada niat, di situ jalan itu terbuka, Mas Hendra. Jadi kalau Anda ketipu, hal pertama, jangan putus asa, lalu jangan menyimpulkan, aduh hidup saya telah berhenti. Jangan, Anda punya kesempatan. Karena kita tidak pernah tahu, Anda ditipu untuk mengurangi harta Anda, tapi yang diselamatkan justru nyawa Anda. Jadi seperti Jadi tetap positive thinking, positive feeling gitu ya. Harusnya begitu. Jadi apapun realitanya. Hidup ini yang bahagia, Mas. Sesungguhnya adalah bagaimana orang bisa bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu menerima kenyataan dengan apa adanya. Kenapa orang tidak bahagia? Karena dia tidak mampu menerima kenyataan seperti apa adanya. Jadi seperti itu. Lalu kenapa orang setelah menerima kenyataan di hidupnya tidak berubah? Karena dia protes pada apa yang terjadi. Tapi kalau dia memahami secara filosofi bahwa itu adalah perjalanan panjang, itu sebuah proses. Jika buruk yang muncul duluan, maka baik berikutnya. Itulah proses. Tapi jika baik yang Anda alami duluan, kadang-kadang buruk akan menyusuli belakangan. Itulah proses. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya kepastian. Selalu begitu. Selalu ada perubahan. Karena di dunia ini yang paling tetap, paling kekal adalah perubahan itu sendiri, Mas. Nah, satu pertanyaan di segmen terakhir ini, Guru, sebelum kita break. Mungkin nggak sih ilmunya Guru itu, karena banyak sahabat-sahabat yang minta, ayo dong Mas, hadirkan Guru Mangku Hipno gitu ya, untuk mengajarkan ilmunya itu kepada banyak orang gitu. Mungkin nggak sih kita ngumpul bareng-bareng satu kelas gitu untuk ditransformasikan ilmu itu disebarluaskan gitu, Guru? Pertanyaan bagus, ide bagus, karena sesungguhnya ilmu jika tidak disebarkan dia akan menjadi racun bagi tubuh kita, bagi pikiran kita. Maka jika Mas Hendra berkenan mengkoordinasi, mengkonsepkan, Guru siap hadir di seluruh Indonesia. Karena gini Mas Hendra, kalau tidak salah 5 tahun lalu sebelum COVID, Guru tuh keliling Indonesia, menebarkan ilmu ini, menyebarkan ilmu ini. Guru tidak berbicara tentang agama, jadi dari agama pun bisa masuk, karena kita bicara tentang spiritualitas dan metafisik. Semua manusia di dunia ini berhak atas kesembuhan. Semua manusia di dunia ini berhak atas anugerah ilahi. Cuman kadang-kadang caranya tidak tahu. Maka kalau diberi kesempatan untuk datang, untuk berbicara, untuk berbagi, Guru siap kapanpun dimanapun. Jadi seperti itu. Baik, itu ya teman-teman, nanti yang pengen belajar ilmu penyembuhannya seperti apa, nanti teman-teman tunggu kabar dari kita ya. Kita nanti akan segera informasikan biar ilmu ini tersebar luaskan gitu, biar nggak orang-orang sakit datang jauh-jauh ke Bali semuanya gitu ya. Baik, Guru Mangku Hipno, kita break dulu ya. Makasih. Mungkin bisa